Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Kisah menarik dan inspiratif dari seseorang yang berperan penting membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Mereka adalah Said bin Zaid, beserta Fatimah binti Khattab, istrinya. Berikut kisahnya. Said merupakan adik ipar Umar bin Khattab. Said bin Zaid lahir dan dibesarkan dalam rumah tangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat. Sejak kecil Said diajak ayahnya untuk mencari agama yang hak, agama yang benar. Sebab tradisi menyembah berhala dinilai tidak benar. Ketika mendengar agama Islam yang disiarkan Rasulullah, Said bin Zaid segera memenuhi panggilan beliau, menjadi pelopor orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu mereka, orang-orang yang pertama kali masuk dan memeluk agama Islam. Istri Said pun ikut serta menyatakan diri memeluk agama Islam dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tidak mengherankan kalau Said secepat itu menerima seruan Rasulullah. Said dididik oleh seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. Namun, sebelum menemukan Islam, ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. Sebelum menghembuskan nafasnya, ayah Said, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, menengadah tangan ke langit, seraya berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengharamkanku dari agama yang lurus ini, maka janganlah anakku Said diharamkan pula darinya." Said bin Zaid masuk Islam, bersyahadat bersama istrinya, Fatimah binti Khattab, adik perempuan Umar bin Khattab. Namun, karena pemuda Quraisy ini masuk Islam, dia disakiti dan dianiaya. Dipaksa oleh kaumnya, supaya kembali kepada agama mereka. Namun kenyataannya, Said dan istrinya justru sanggup menarik seorang laki-laki Quraisy yang paling berbobot, baik fisik maupun intelektualnya, untuk masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Mereka berdualah yang menjadi sebab Umar bin Khattab masuk Islam atas kehendak Allah. Said bin Zaid bin Amr bin Nufail membaktikan segenap daya dan tenaganya yang muda untuk berkhidmat kepada perjuangan agama Islam. Pada awal waktu Said bin Zaid masuk agama Islam, umurnya belum lebih dari 20 tahun. Dia pun turut berperang bersama-sama Rasulullah dalam perang Badar. Dan setiap peperangan, dia selalu memperlihatkan penampilan dengan reputasi terpuji. Dia turut mengambil bagian bersama-sama kaum muslimin, mencabut singgasana Kisra Persia, dan menggulingkan kekaisaran Romawi. Prestasinya yang paling menakjubkan tercatat dalam Perang Yarmuk. Sa'idi mengisahkan pengalamannya bahwa, ketika terjadi Perang Yarmuk, pasukan kami semuanya berjumlah 24.000 orang tentara. Sedangkan tentara Romawi yang kami hadapi berjumlah 120.000 tentara. Musuh bergerak ke arah kami, dengan langkah-langkah mantap, bagaikan sebuah bukit yang digerakkan tangan-tangan tersembunyi. Siapkan lembing dan perisai. Tetaplah tenang dan diam.
kecuali zikrullah, mengingat Allah, dalam hati kalian masing-masing. Tunggu perintah saya selanjutnya. Insya Allah, teriak Said bin Zaid, menyemangati pasukan Muslim. Tiba-tiba seorang prajurit Muslim keluar dari barisan dan berkata kepada Said bin Zaid, "Saya ingin syahid sekarang. Adakah pesan-pesan Anda kepada Rasulullah?" Said bin Zaid menjawab, "Ya, ada. Sampaikan salam saya dan salam kaum muslimin kepada beliau. Katakan kepada beliau, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami benar-benar terbukti." Sang prajurit lantas menghunus pedang, dan terus maju menyerang musuh-musuh Allah. Sa'idi pun demikian, membidikan lembingnya ke arah musuh. Hingga tanpa terasa, perasaan takut hilang dengan sendirinya di hatinya. Tentara muslimin bangkit menyerbu tentara Romawi. Dan hingga akhirnya, Allah memenangkan kaum muslimin, tutur Said. Dikisahkan dalam buku bertajuk 95 Kisah Su'ul Khotimah, yang artinya akhir kehidupan yang buruk, yang ditulis oleh Majdi Fatwa Said. Said tinggal di Dimasik, daerah terbesar antara beberapa daerah di dalam wilayah Bilad al-Syam, Syria. Setelah menyelesaikan Perang Yarmuk, ada seorang wanita bernama Urwi bin Uwais pada masa awal dinasti Bani Umayyah. Saat itu terjadi banjir besar yang menghilangkan tanda batas kepemilikan tanah. Wanita ini menzalimi Said dengan mencuri bagian tanahnya, bahkan menuduhnya bahwa ia telah mengambil tanah milik wanita tersebut. Tuduhan tersebut disebarkannya pada masyarakat luas, hingga terdengar sampai telinga Gubernur Madinah Marwan bin Al-Hakam. Kemudian Marwan mengirim beberapa utusan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Said dan Urwi. Namun, hari-hari berikutnya, tuduhan yang dilayangkan Urwi bin Uwais semakin menyusahkan Said bin Zaid. Said yang sedari dulu hanya diam saja kini mulai angkat bicara karena tidak tahan dengan tuduhan wanita tersebut. Said bin Zaid berkata, "Banyak orang telah menuduhku bahwa aku telah menzalimi Urwi binti Uwais. Bagaimana bisa aku menzaliminya? Sementara aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan semena-mena, maka pada hari kiamat, ia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi." Kemudian Said pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wanita tersebut telah menuduh aku menzaliminya. Maka jika ia telah berbohong atas tuduhannya tersebut, butakanlah matanya. Ceburkanlah ia di sumurnya yang ia sengketakan padaku. Tampakkanlah kebenaranku sebagai cahaya bagi kaum muslimin, bahwa aku tidak menzaliminya." Dan tidak berselang lama, ternyata doa Said bin Zaid terkabul. Kedua mata Urwi bin Uwais buta, dan sumur menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Said pun bercerita ia melihat wanita tersebut meraba-raba tembok, karena matanya buta, dan terdengar berkata, "Aku terkena doa keburukan yang diucapkan oleh Said." Kemudian, Urwi binti Uwais sedang berjalan di rumahnya. Ia berjalan melewati tepi sumur, lalu terjatuh ke dalam sana. Seorang ulama besar, yang bernama Imam Nawawi, mengomentari kisah ini seperti yang dikutip dari tulisan Sayyid Utwah. Ia menyebut Said bin Zaid memang memiliki manqobah, atau keutamaan berupa diterimanya doa. Kemudian ia menambahkan, bahwa mendoakan keburukan itu dibolehkan jika ditujukan pada yang berbuat zalim, dan menghina pemilik kemuliaan. Kisah singkat Said bin Zaid membuktikan besarnya kekuatan jalur langit atau berdoa.
Sa'idi bin Zaid meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah di Madinah. Begitu mendengar kematian Sa'idi, Ibnu Umar yang saat itu bertepatan dengan waktu Jumat, langsung bergegas ke tempat Said, dan meninggalkan sholat Jumat. Pada hari wafatnya, Sa'idi bin Zaid berusia 70 tahun lebih. Sa'idi bin Zaid menikah dengan 9 istri. Ia memiliki 13 putra dan 20 putri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari seseorang yang berperan besar mengajak masuknya Umar bin Khattab memeluk agama Islam, yang memiliki doa yang mustajab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.